Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu terlebih dahulu akan melakukan presensi dulu ya. Apakah ada teman-teman yang tidak berangkat hari ini? Hebat, semuanya berangkat semua dan sehat ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita melakukan janji fokus terlebih dahulu agar pikiran kita tetap fokus dan dapat menyerap pembelajaran hari ini. Semua berdiri dan ikuti gerakan dan ucapan dari ibu ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Luar biasa pada semangat semua ya. Sekarang mata dan pikiran kita sudah fokus semua ya. Ibu punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Siapa di antara kalian yang memelihara kucing di rumahnya? Angkat tangan. Wah, banyak sekali ya yang memelihara kucing dan suka kucing. Nah, coba kalian pikirkan baik-baik. Apa sih bedanya kucing yang kalian pelihara di rumah itu dengan batu yang ada di lingkungan sekolah kita? Apa ya? Ya, benar sekali. Jadi, kucing melambangkan benda hidup, karena bisa bergerak dan butuh makanan. Sedangkan batu melambangkan benda mati, karena diam saja. Hari ini kita akan belajar bagaimana benda hidup dan benda mati tersebut ternyata saling berhubungan erat di lingkungan sekitar kita loh. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama melalui pengamatan masalah pada gambar lingkungan, peserta didik mampu menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang kedua, melalui permainan roda ekosistem, peserta didik mampu mengelompokkan gambar komponen biotik dan abiotik dengan benar. Yang ketiga, selama diskusi kelompok, peserta didik menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dalam memecahkan masalah terkait ekosistem dengan baik. Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Ini adalah taman bermain yang sangat bersih dan hijau. Ada burung terbang bebas dan anak-anak yang bermain dengan sangat ceria. Sekarang coba kalian bandingkan dengan gambar yang satunya, di mana terdapat tumpukan sampah plastik, botol, dan wadah styrofoam yang berserakan mengotori rumput. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah sampah plastik dan styrofoam itu termasuk makhluk hidup? Lalu apa sih dampaknya bagi rumput hijau dan lingkungan sekitarnya jika sampah itu dibiarkan menumpuk begitu saja? Tepat sekali.
Sampah plastik itu benda mati, buatan manusia, dan dampaknya bisa membuat rumput di bawahnya mati karena tidak bisa bernafas dan tidak terkena sinar matahari. Ketidakkeseimbangan ini akibat benda asing seperti sampah bisa merusak tatanan ruang bagi makhluk hidup. Mari kita selidiki kasus lingkungan ini lebih dalam lagi ya. Untuk memecahkan masalah ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang ya. Silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ini adalah papan LKPD, di dalamnya terdapat tabel. Tugas kalian nanti akan mencatat hasil temuan di lingkungan sekitar kalian. Nah, sekarang amati lingkungan sekitar kalian. Misi setiap kelompok adalah menemukan dan mencatat minimal 3 benda, baik itu benda hidup dan 3 benda mati di tabel LKPD kalian ya. Ingat, harus tetap tertib, disiplin, dan jaga keselamatan dan bekerja sama ya. Wah, Ibu bangga sekali melihat semangat kalian saat menyelidiki di taman tadi. Sekarang mari kita lihat materi berikut ini untuk mencocokkan hasil temuan kalian tadi. Kita pelajari apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem. Anak-anak, coba lihat materi hari ini. Di sini tertulis kata ekosistem. Apa sih ekosistem itu sebenarnya? Ekosistem itu sebenarnya adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini dibagi menjadi 2 komponen utama yang saling berpasangan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Kata biotik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio, yang artinya apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bio artinya adalah hidup. Jadi komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Selanjutnya, kata abiotik. Dalam aturan bahasa, huruf A di depan itu memiliki arti tidak, dan bio artinya hidup. Jadi abiotik itu artinya adalah benda tak hidup atau benda mati. Walaupun statusnya adalah benda mati, jangan salah ya, perannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita semua. Selanjutnya ada ciri-ciri dan contoh komponen biotik. Nah, yang Ibu mau tanya, bagaimana sih cara kita membedakan secara pasti bahwa sesuatu itu adalah komponen biotik atau makhluk hidup ya? Ya, caranya kita bisa mencocokkannya dengan 5 ciri utama makhluk hidup berikut ini. Ciri yang pertama adalah bernafas. Coba sekarang pegang dada kalian, lalu hirup udara dalam-dalam, lalu hembuskan. Terus ada udara yang masuk dan keluar kan? Itulah yang dinamakan bernafas. Semua makhluk hidup pasti memerlukan oksigen ke dalam tubuhnya untuk menghasilkan energi. Contohnya seperti manusia yang bernafas menggunakan paru-paru dan ikan dengan insang. Ciri yang kedua adalah membutuhkan makanan dan minuman.
Ayo, siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Pasti badannya terasa lemas dan mengantuk kan? Iya, jadi tanpa nutrisi dan cairan, makhluk hidup akan lemas, layu, dan tidak bisa bertumbuh hidup. Energi kita berasal dari makanan yang kita makan. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu mengalami siklus pertumbuhan dari berukuran kecil menjadi berukuran besar. Contohnya seperti kalian semua. Dulu saat bayi kalian semua sangat kecil, lalu tumbuh menjadi anak TK dan sekarang sudah besar seperti saat ini yang sudah tinggi dan pintar. Begitu juga pada pohon besar, dulunya hanya dari biji kecil yang ditanam di dalam tanah, lalu tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak itu artinya makhluk hidup memiliki anak dan keturunan. Contohnya seperti ayam yang bertelur dan kucing yang melahirkan. Tujuannya agar jenis mereka tetap ada dan tidak punah dari muka bumi ini. Yang kelima adalah bergerak. Hewan dan manusia bisa bergerak aktif seperti melompat, berlari, dan berjalan. Kalau tumbuhan bisa bergerak atau tidak? Ya betul, tumbuhan bisa bergerak pasif. Tumbuhan tidak bisa berjalan, tetapi ujung batangnya akan bergerak membelok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Jadi contoh dari komponen biotik ini sangat luas di sekitar alam kita, meliputi manusia seperti kita semua, ada hewan seperti burung, kucing, serangga, dan lainnya. Selanjutnya ada tumbuhan seperti rumput, bunga, pohon, dan hingga makhluk hidup seperti jamur dan bakteri yang berfungsi membusukkan sisa makhluk hidup yang sudah mati agar kembali menyatu dengan tanah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari komponen abiotik. Nah, setelah tadi kita membedah ciri-ciri makhluk hidup atau biotik, sekarang bagaimana dengan pasangannya, yaitu komponen abiotik. Bagaimana kita tahu sebuah benda itu di sekitar kita termasuk benda abiotik atau benda mati? Caranya gampang sekali, tinggal kita balik saja 5 ciri dari biotik tadi menjadi ciri-ciri abiotik. Yang pertama, tidak bernafas. Coba lihat penghapus papan tulis atau batu kerikil yang kalian bawa dari taman tadi. Apakah mereka punya hidung? Apakah dadanya kembang kempis karena menghirup udara? Tidak, tentu tidak kan? Nah, itu ciri pertamanya. Ciri yang kedua, tidak membutuhkan makan dan minum. Benda abiotik itu tidak pernah merasa lapar. Tidak kalian melihat meja belajar kalian menangis karena belum makan siang? Atau benda di sekitar sekolah minta jajan bakso di kantin? Tidak pernah kan? Karena mereka memang tidak butuh energi dari makanan. Yang ketiga, tidak tumbuh dan berkembang. Coba kalian ingat kotak pensil yang kalian beli di kelas 1 dulu. Sampai sekarang sudah kelas 3, apakah kotak pensil itu bertumbuh tinggi atau berubah menjadi raksasa?
Tentu tidak kan? Ukurannya tetap sama karena benda mati tidak mengalami pertumbuhan. Yang keempat, tidak berkembang biak. Kalau kalian menaruh satu benda di buku tulis di dalam laci meja, lalu kalian tinggalkan selama seminggu, apakah saat dibuka bukunya akan beranak menjadi 10? Tidak, tentu tidak kan? Benda biotik tidak bisa menghasilkan keturunan. Ciri yang kelima, tidak bisa bergerak sendiri. Bola sepak di lapangan sekolah tidak akan bisa menggelinding atau masuk ke gawang kalau tidak ada yang menendang. Benda mati hanya bisa bergerak kalau digerakkan oleh makhluk hidup atau alam, seperti ditiup angin atau terbawa oleh air. Selanjutnya terdapat contoh komponen abiotik dan fungsinya. Walaupun mereka ini tidak bernafas, tidak makan, dan tidak bisa bergerak sendiri, jangan meremehkan mereka ya. Tanpa adanya komponen abiotik ini, komponen biotik tidak akan bisa hidup. Komponen biotik memiliki fungsi yang luar biasa. Fungsi yang pertama yaitu contoh yang pertama dan fungsinya yaitu cahaya matahari. Ini adalah sumber energi paling utama di bumi. Tanpa matahari, bumi kita akan gelap gulita dan membeku. Cahaya matahari membantu tumbuhan hijau untuk memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sekaligus menghangatkan suhu bumi agar layak ditinggali oleh makhluk hidup. Ingat tidak kalau hari Senin kita upacara bendera? Rasanya panas dan bikin keringetan kan? Tidak, tapi tahu tidak, panas matahari itulah yang bikin seragam sekolah kita yang dicuci ibu di rumah bisa cepat kering kalau dijemur. Contoh yang kedua yaitu udara. Udara ini tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan saat angin meniup rambut kita. Di dalam udara terdapat gas oksigen yang kita hirup setiap detik untuk menyambung hidup, serta gas karbon dioksida yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk memasak makanan mereka. Selanjutnya air. Ini adalah komponen abiotik cair yang sangat penting. Manusia dan hewan membutuhkan minum air agar organ di tubuhnya bisa berfungsi dengan baik. Bahkan baik ikan. Air bukan cuma untuk minum, melainkan sebagai rumah dan tempat tinggal utama mereka. Selanjutnya tanah. Tanah adalah tempat berdirinya rumah kita dan tempat akar pohon mencengkram dengan kuat. Di dalam tanah yang kita pijak tadi ada jutaan cacing dan semut yang menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka. Selanjutnya batu, berfungsi sebagai tempat berlindung fisik atau tempat bersembunyinya bagi hewan-hewan kecil dari kejaran musuh atau ancaman cuaca ekstrim. Selanjutnya suhu. Suhu merupakan ukuran panas dan dinginnya suatu tempat. Setiap makhluk hidup punya batas suhu tertentu agar bisa tetap hidup dengan nyaman. Selanjutnya hubungan saling ketergantungan. Anak-anak sekalian, komponen biotik dan abiotik itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri secara terpisah ya. Mereka melakukan hubungan saling ketergantungan yang sangat erat di dalam sebuah ekosistem. Mari Ibu berikan contoh nyata di alam kita. Contoh yang pertama, cacing dan tanah.
Cacing sebagai komponen biotik sangat membutuhkan tanah sebagai komponen abiotik untuk dijadikan rumah dan tempat mencari makan. Tapi sebaliknya, tanah juga sangat diuntungkan loh. Gerakan cacing yang membuat lubang di dalam tanah akan menciptakan rongga udara sehingga membuat tanah menjadi gambut, subur dan kaya akan nutrisi. Contoh yang selanjutnya, ikan dan air. Ikan sebagai makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Air menyediakan ruang bagi ikan untuk bergerak serta menyalurkan oksigen yang dibutuhkan ikan untuk bernafas melalui insangnya. Contoh yang ketiga yaitu tumbuhan dan matahari. Tumbuhan hijau tidak akan bisa pernah membuat makanannya sendiri, dan akhirnya mereka akan mati kelaparan jika tidak ada cahaya matahari yang membantu proses memasaknya. Jadi kesimpulannya, komponen hidup itu sangat amat bergantung pada komponen mati. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Sekarang saatnya kita menguji ketajaman kelompok kalian melalui game roda putar ekosistem. Aturan mainnya yaitu mudah sekali. Ibu akan memutar roda ini di saat roda berhenti di sebuah gambar tertentu. Kelompok yang Ibu tunjuk harus menebak kategorinya dengan cepat dan tepat ya. Oke, Ibu sekarang akan memutar rodanya. Nah, yang pertama itu kelompok 2. Ibu akan memutar rodanya ya. Ayo kita lihat ke depan. Roda berhenti tepat di gambar ikan. Ikan termasuk komponen biotik atau abiotik? Ya, betul sekali. Ikan termasuk komponen biotik. Kelompok 2 mendapatkan poin 100. Selanjutnya kelompok 4. Mendapatkan apa ya kelompok 4? Mendapatkan jamur. Jamur termasuk komponen apa? Ya, tepat sekali. Jamur termasuk komponen biotik. 100 poin untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan awan. Awan termasuk komponen apa? Komponen abiotik. Betul sekali. Kelompok 3 mendapatkan poin 100. Selanjutnya yang terakhir kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan kucing. Kucing termasuk komponen biotik atau abiotik? Iya, komponen biotik. 100 untuk kelompok 1. Luar biasa sekali permainan kita hari ini. Berdasarkan hasil observasi mandiri kalian di taman sekolah tadi, serta keseruan game roda putar, mari kita lakukan mencocokkan hasil observasi kalian tadi. Ibu bangga sekali karena semua komponen sudah berhasil melakukan pengelompokan dengan tepat. Masing-masing kalian semua sudah paham bahwa cacing butuh tanah, tanah butuh air, dan semuanya saling berkaitan erat satu sama lain. Untuk lebih mudah kalian mengingat tentang komponen biotik dan abiotik, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Biotik
Mari kita bertepuk tangan yang paling meriah untuk semua kelompok. Dan khusus untuk kelompok 2, hari ini karena yang paling cepat dalam menyelesaikan tugas serta sikap gotong royong yang paling kompak, Ibu berikan bintang emas untuk ditempel di mading kelompok kalian. Selamat ya untuk kelompok 2. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita rangkum bersama-sama ilmu yang sudah kita dapatkan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu ekosistem dan apa perbedaan antara komponen biotik dan abiotik? Iya, tepat sekali. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana biotik adalah komponen hidup dan abiotik adalah komponen mati. Kalian semua hebat. Sekarang Ibu ingin melakukan refleksi perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Bagaimana bagian mana yang paling kalian suka? Apakah bermain game roda berputar atau saat penyelidikan tadi? Ibu sangat senang jika kalian merasa gembira hari ini. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian, Ibu akan membagikan lembar soal pilihan ganda. Tolong dikerjakan masing-masing di meja kalian secara tenang, jujur, tertib, dan ingat tidak boleh menyontek ya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sebagai tugas di rumah agar kalian makin memahami, Ibu akan memberikan PR ya. Silakan kalian amati halaman dan perkarangan rumah masing-masing. Lalu catat minimal 3 komponen biotik dan 3 komponen abiotik yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti ditulis di buku tugas kalian ya. Jangan lupa juga untuk membaca materi untuk besok, yaitu mengenai rantai makanan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas ilmu yang bermanfaat dan lingkungan indah yang diberikan kepada kita. Silakan bersikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu titip pesan untuk kalian semua agar selalu menjaga, merawat, dan sayangi tanaman serta hewan di sekitar lingkungan kita ya. Jangan merusaknya dan jangan mengotori lingkungan kita dengan sampah plastik seperti gambar yang ada pada gambar kedua. Terima kasih atas semangat luar biasa dari kalian semua. Sampai jumpa besok dan hati-hati di jalan pulang ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.